Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang spesial buat Poltera karena ada dua alumni Akademi Keperawatan sebenarnya, tapi karena Poltera dengan Akademi Keperawatan sudah bergabung, termasuk juga alumninya sudah menjadi bagian dari Politeknik Negeri Madura, jadi saya bisa sebut ini adalah alumni dari Politeknik Negeri Madura. Saya sapa dulu, ini langsung satu dari Australia. Satunya Mas Burhan lagi pulang kampung ya, Mas Burhan ya. Lagi di mana Mas Burhan? Di Lombok ya sekarang ya. Lagi di Lombok ya. Iya, Ya, yang satu ini Bu Siti Inaya. Saya nggak mau baca kurikulum VT-nya, biar mereka memperkenalkan sendiri nanti. Selamat apa ini? Kalau di Australia apa ini Bu Inaya? Siang ya. Sekarang ya siang, sudah jam Selamat 2 siang. iya, selamat siang Bu Inaya. Selamat siang Mas Saya Ade. pengen Bu Inaya cerita sedikit lah apa namanya pengalaman dulu ya, pertama masuk ke keperawatan di Pamekasan, kemudian bagaimana singkat yang ringan-ringan dulu Bu, nama, kemudian di sana sekarang profesinya apa gitu, boleh monggo Bu Inaya. Ya, oke, oke. Oke, jadi nama saya Siti Inayah Hussein. Saya aslinya dari Ponorogo. Lulus SMA saat itu saya mendaftarkan di Akper di Erstomo Surabaya, tapi alhamdulillah belum diterima. Terus kemudian saya punya saudara, kebetulan bude saya seorang bidan di Pamekasan. Beliau sangat mensupport sekali untuk kami ponakan-ponakannya untuk sekolah di bidang kesehatan. Saat itu Bude mengencourage kami ya untuk sekolah di bidan, tapi saya nggak mau gitu. Pindah ke Madura dan Akper Pamekasan dibuka, saya join di situ. Alhamdulillah rezeki saya diterima. Ya. Itu aja mungkin. Oke. Atau langsung. Boleh, lanjut aja nggak apa-apa Bu. Oke. Aja. Lulus Akper Pamekasan tahun 2003. Kebetulan memang saya suka bahasa Inggris ya. Waktu di Akper Pamekasan pun saya sudah les bahasa Inggris setelah maghrib gitu di Jalan Kabupaten Pamekasan ya. Terus setelah lulus saya mengambil les bahasa Inggris di Kampung Inggris Pari Kediri. Kemudian kembali lagi ke Pamekasan. Berharap saya bisa diterima di Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan, tapi sekali lagi alhamdulillah juga belum rezeki. Terus kemudian saya membaca surat kabar di Jawa Pos bahwa di situ semacam kolom gitu dibutuhkan perawat untuk bekerja di Rumah Sakit Internasional di Surabaya Selatan. Saya Oke, masukkan aplikasi stop di saya. situ dulu Bu. Stop di situ dulu. Kebanyakan ya. Nanti biar penasaran, penonton biar penasaran Oh, dulu. penasaran. Oke, saya ke Mas Burhan nih dulu. Mas Oke, Mas Burhan, Burhan. apa kabar? Kalau bahasa Jepangnya apa kabar itu apa, Mas Burhan? Apa ya? Apa itu? Kalau bahasa Jepangnya apa kabar apa, Mas Burhan? Biasanya kalau orang Jepang nanya kabar itu genki desu ka gitu. Oh, kalau jawabannya apa? Yoi gitu ya, bukan ya? Bilang aja ya genki. Genki gitu ya. Oke. Oke, Mas Burhan boleh ini diceritakan dulu nama, terus kemudian di keperawatan dulu tahun berapa Mas Burhan? Karena Mas Burhan ini yang ada di kalendernya Poltera Bu Inaya. Kalender Poltera tahun 2000 berapa? 2021 yang tahun ini itu ada Mas Burhan gitu loh. Jadi saya Iya, the best lah waktu ya. ada Selamat iya Burhan. ada Mas Burhan. Wih, ini kan yang masuk kalender gitu saya bikinnya langsung. Iya, betul. Oke, monggo Mas Burhan bisa diceritakan Mas Burhan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya sama Kak Taufik. Siap. Salam kenal juga sama Ibu Siti Inayah dan teman-teman semua. Ya, perkenalkan ya, nama saya Lalu Burhan. Agak aneh ya namanya. Soalnya kayaknya di Madura agak jarang ya. Dulu jadi ketawaan teman-teman semua dulu. Ya Lalu ini kok aneh namanya. Ya nama saya Lalu Burhan, asli Lombok. Asli Lombok. Lahir pada tahun 88. Lulus tahun berapa di keperawatan Mas Burhan? Ya saya angkatan 8. Oh, bukan, angkatan 10. Angkatan 10. Ya masuk 2007, lulus 2010.
Iya, iya. Setelah itu pulang kampung 2010 itu sampai kebetulan kerja di Lombok sampai tahun 2014 ya. Nah, dari 2014 sampai 2000 sampai sekarang ya coba berkelana ke negeri orang. Seperti Iya. itu. Oke, siap. Singkatnya dulu. Oke, siap. Sekarang saya tanya ke Bu Inaya nih, Bu, Iya. apa namanya? Ya kan paling tidak tahun itu tuh kan keberanian untuk ke Australia itu kan itu udah faktor yang luar biasa ya Bu Naya. Jadi dari Iya. Indonesia waktu itu kan masih tahun berapa betul? 2014 ya Bu ya berarti dengan waktu ke Australia itu. 2000 berapa Bu? Saya ke Australia tahun 2005, lulus Dua- university yang di Jakarta 2005. 2005. Keberanian itu jenengan berani tahun 2005 itu berangkat ke Australia itu apa yang bikin jenengan berani itu loh Bu? Kok berani sih gitu loh? Berani berangkat ke luar negeri gitu loh. Ini harus diceritain dari awal. Iya, harus itu, Bu. Sebenarnya, Harus Bu. ini ya, J. kita lingkungan di mana kita tinggal, support orang tua itu juga sangat perlu sekali. Madura itu saya salut sama orang-orangnya. Saya bukannya memuji angkatan saya, enggak ya, tapi saya backgroundnya Jawa, sekolah di Madura. Oh, orang Madura itu seperti ini ya, ulet-ulet banget. Mau di bidang apa aja, mau perdagangan, mau pendidikan, ulet-ulet banget. Dari situ, waktu saya tidak dinyatakan lulus di Rumah Sakit Umum Pamekasan, saya harus gini, oh teman-teman saya semuanya udah kerja di Rumah Sakit Pamekasan gitu. Terus saya nanya-nanya ya, udah daftar aja di Puskesmas Pakong atau Puskesmas mana ya itu di Sampang bagian utara gitu. Surat air, Ketapang, something. mungkin. Tapi alhamdulillah belum diterima juga. Iya. Anyway, yaitu terus udah memasukkan lamaran ke rumah sakit lewat kolom Jawa Pos itu, dan ternyata di situ langsung di replay ya, langsung dapat balasan, oh ya silahkan datang ke Surabaya gini-gini. Oh ternyata di situ adalah pendidikan binawan, punyanya binawan yang ternyata kita khusus disiapkan untuk perawat-perawat untuk bekerja di luar negeri. Tapi selama pendidikan di Surabaya pun, saya memasukkan lebih dari 10 lamaran ke rumah sakit di Surabaya. Oh, belum. Jadi tahun 2003 saya meninggalkan Madura, melanjutkan S1 keperawatan di Universitas Binawan, Jakarta. Di situ kita jadi kuliahnya dari pagi, jam 9 pagi, sampai jam setengah 2 itu untuk bahasa Inggrisnya, jam 3 sampai malam jam 9 itu keperawatannya. Semua mahasiswa diberi kesempatan lebar untuk bisa mengambil mengambil kesempatan untuk sekolah, melanjutkan sekolah di Australia bagi yang mampu, yang IELTS tesnya lebih dari 7 ya saat itu. Jadinya alhamdulillah memang waktu di Jakarta lulus level yang diinginkan pihak University Technology of Sydney, fakultas keperawatannya. Jadi ya tahun 2005 lulus S1 keperawatan di Jakarta, kami berangkat ke Australia. Oke. Sekarang ke Mas Burhan ya saya. Kalau Mas Burhan ini ya kok beraninya tuh langsung berangkat ke Jepang itu loh Mas Burhan ini. Apa yang mendorong Mas Burhan tiba-tiba ya setelah aku berangkat ke Jepang aja lah. Apa waktu itu sudah yakin nih kalau di Jepang itu sudah menjanjikan profesi perawat lah paling tidak itu gimana nih ceritanya Mas Burhan? Iya, terima kasih ya. Sebenarnya kerja di sebelumnya suaranya ada? Aman. Oh iya. Jadi kerja di Jepang itu sebenarnya mimpi pun udah pernah ya. Iya. Sama ya Mas. Iya. Jangankan kerja ya. Dulu kuliah saja, untuk kuliah ke luar Lombok itu udah pernah berangan-angan ya. Jadi mungkin ya
SMA, SMP-nya juga di kampung lah gitu. Tapi kenapa sampai kuliah di Pamekasan, Madura juga ceritanya panjang. Sekarang yang ditanyakan adalah gimana kok kerja di Jepang kok berani ya gitu ya. Sebenarnya dulu waktu proses ke Jepang itu lagi enak-enakannya kerja di kampung ya, di Lombok ya. Kalau nggak salah kebetulan dikasih tanggung jawab di sebuah desa, ada puskesmas pembantu baru, desa baru. Jadi tahun 2014 itu kerja di sana, enak memang ya, bersama masyarakat. Tapi di tengah kenyamanan itu ada saja teman yang menggoda istilahnya ya, yang mengajak menyampaikan informasi. Ayo, mumpung masih muda katanya, coba kita. Itu Mas. Ya, sambil ya lihat dunia luar lah katanya. Iya. Sebelum mikir juga apa iya saya mau bisa diterima di Jepang itu kerjanya. Soalnya masukkan lamaran di kampung halaman aja susah. Gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya realistis saja dulu mikirnya. Yang biasa-biasa ya, kerja di kampung halaman sudah alhamdulillah. Tapi ya karena ada informasi begitu saya cobalah. Kan ternyata pada 2014 itu alhamdulillah ya, mungkin karena berkat ya doa dan usaha jadi diterima akhirnya. Siap. Gimana prosesnya dan nantilah kita jelaskan. Yang jelas penuh tantangan. Iya. Oke. Nanti saya tanya itu tantangannya apa, dan kalau sih ada kesan yang menyenangkan, ada kesan yang susahnya. Nanti saya minta itu di akhir nanti. Oke. Sekarang gini, Bu Ina ya, kita kan Poltera ini kan punya program studi keperawatan nih sekarang, jurusan kesehatan. Dan kita ke depan juga akan membuka prodi-prodi baru, ada insya Allah tahun depan itu ada promosi kesehatan, kemudian jurusan program studi satunya itu kebidanan. Ini masih dalam proses penggodokan. Kalau di Australia nih Bu, kita kan kalau di Indonesia oke lah, kalau di Indonesia ini kan sebenarnya sekarang sudah sangat mentok sekali sebenarnya peluang perawat, dalam artian banyak kampus yang membuka program studi keperawatan, tapi secara peluang kerjanya itu sangat kecil sekali gitu loh. Nah, saya pengen tahu situasi di Australia ini. Kalau di Australia gimana sih peluang seorang perawat nih Bu kalau di Australia? Dari kacamata jenengan lah, dari kacamata Bu Siti Inayah. Kalau di Australia sendiri sebenarnya di bidang perawat ya, memang masih dibutuhkan. Tapi mungkin kendalanya untuk kita yang dari Indonesia adalah bahasa. Karena kita dari SD atau dari SMP kita tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu kita gitu. Setelah saya nyampe di sini ketemu dengan orang-orang dari sama-sama imigran gitu ya, maksudnya sama-sama dari luar Australia. Oh, ternyata orang Afrika pun mereka bahasa Inggrisnya sangat lancar karena mereka pakai bahasa Inggris. Kalau soal knowledge, Indonesia diakui orangnya pinter-pinter, rajin-rajin, ramah-ramah. Cuma kita kendala di bahasa Indonesia. Mungkin nanti bisa ditanyakan sama Mas Lalu, pasti juga terkenal ya di Jepang. Oh, orang Indonesia ya, pasti semua salut sama kita orang Indonesia. Cuma satu kendalanya bahasa. Tapi kalau soal knowledge, orang Indonesia nggak bisa gitu aja diremehkan. Oke. Berarti kalau dari sisi peluang, asalkan dari sisi bahasa dia mampu, bahasa, Mas. Yang nomor satu adalah bahasa Inggris ya Bu ya. Bahasa Inggris. Jadi ada kemampuan dalam bahasa Inggris. Peluangnya itu ada untuk dunia keperawatan di Australia itu ya Bu ya. Ada. Oke. Selama kita bekerja keras, study hard, ada peluang itu ya. Tapi memang harus mungkin nanti bisa juga ditanyakan Mas Lalu bagaimana perjuangannya ya Mas Lalu ya. Karena memang beda gitu Mas, bekerja di Indonesia dan di negara-negara maju itu beda sekali. Termasuk dari segi skill gitu, communication juga beda. Oke. Kalau di Jepang gimana Mas Lalu? Dari sisi peluang dulu nih, kita bicara peluang bagi anak-anak lulusan kita, misalnya nanti alumni keperawatan tertarik untuk ke luar negeri gitu loh. Bagaimana peluang di sana Mas Lalu?
Iya ya, terima kasih. Jadi kalau berbicara terkait peluang teman-teman atau adik-adik mahasiswa, adik-adik alumni yang mau mencoba di Jepang itu sangat terbuka lebar ya kalau di Jepang. Apalagi akhir-akhir ini Jepang sangat membuka istilahnya bukan hanya tenaga keperawatan ya, semua istilahnya profesi yang lain juga terbuka. Jadi khususnya untuk kita berbicara masalah yang terkait program antar negara dulu yang G2G ya. Jadi tiap tahun ada, ya tiap tahun ada. Ya. Kalau nggak salah ya setiap tahun sekitar bulan Maret ya. Bulan Maret itu sudah mulai pendaftaran dibuka. Prosesnya mungkin nanti sampai penetapan lulusan mungkin bisa sampai akhir tahun ya. Jadi masalah peluang itu di Jepang itu sangat terbuka. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba di Jepang ya sangat bagus. Cuman ada yang perlu diingat. Kalau di Jepang ya paling tidak teman-teman yang mau mencoba kerja di sana secara umum sih dua kategori lah. Mungkin teman-teman yang baru lulus itu bisa kerja di sana, cuman terbatas sama ruang lingkup kerja seperti di panti lansia, bukan di rumah sakit. Iya. Yang baru lulus ya, tidak STR tidak punya misalnya, terus pengalaman tidak ada, pokoknya wisuda langsung berangkat itu bisa. Tapi kalau teman-teman yang mau lebih sedikit bergensi, bukan mau merendahkan yang tadi itu, mau yang lebih lah istilahnya, lebih menantang, harus punya pengalaman 2 tahun lah di Indonesia. Oh gitu, siap. Ya 2 tahun terus dan harus punya STR pasti. Iya, oke. Oke, Bu Inayah. Iya. Apa namanya, dari sisi Bu Inayah udah berapa tahun berarti di Australia? Udah 14 tahun, luar biasa. Selama 14 tahun itu Bu Inayah, apa kesan yang paling tidak terlupakan dari pengalaman jenengan menjadi seorang perawat ataupun dari usaha jenengan waktu masih menjadi mau perawat, dan apa ya kesan yang paling tidak terlupakan lah Bu Inayah selama perjuangan jenengan tuh? Pasti perjuangannya saya yakin tidak akan mudah gitu. Bisa sampai di titik ini itu tidak akan mudah. Nah, paling tidak dari pengalaman jenengan itu bisa menjadi pembelajaran bagi adik-adik kita, teman-teman kita nih di Poltera. Moga Bu Inayah. Iya. Seseorang untuk mencapai tingkat itu pasti banyak sekali ya halangannya. Untuk semuanya aja adik-adikku yang di Poltera Madura semangat. Orang pasti ada gagalnya gitu ya. Pada saat saya dinyatakan lulus ke Australia, saya dipeluk sama guru bahasa Inggris saya, kamu lulus gitu. Saya iya ya benar ya, mungkin seperti mas lalu ya, bukan impian kita gitu. Pada saat benar ya lulus ya, terus nangis ya gitu ya, oh ya ternyata lulus. Pada saat saya di Australia, saya juga pernah gagal di clinical placement. Clinical placement itu kalau di Indonesia seperti praktek rumah sakitnya Mas Taufik. Jadi waktu kalau di Australia itu penilaiannya 2, praktek rumah sakit. Setelah praktek rumah sakit kita doing assignment kita, tugas kita. Nah saya prakteknya di rumah sakit ini gagal, itu saya benar-benar down. Tapi guru saya, dosen saya, beliaunya seorang New Zealand, kamu bisa. Dari situ memang ya kita bisa ya. Setelah bisa itu begitu lulus, itulah yang benar-benar ternyata kita bisa, dan kita bisa bisa bekerja gitu ya. Karena pada saat itu begitu saya belum lulus ya, saya masih di university gitu. Saya ikut program konsorsium program. Konsorsium program itu kalau di Indonesia seperti PNS ya, PNS gitu, untuk masuk di Departemen Kesehatan New South Wales Australia. Dan alhamdulillah diterima itu Mas. Itu pun kayaknya diterima ya gitu. Nggak nyangka ya Bu ya. Jadi ya seperti itulah. Kita ini kan dari kampung ya Mas Betul. Jadi
ternyata yang kita pikir nggak bisa, asalkan kita yakin, bekerja keras, dan study hard, insya Allah bisa itu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah usaha ya Bu ya. Oh iya ya, jelas Betul. ya, doa orang tua jangan Betul, lupa, betul, betul. terutama ibu. Iya, iya. Ya Mas iya. Lalu ya. Benar. Ya, ya teman-teman nih yang lagi nonton nih. Jadi ya bukan apa ya, jangan jadikan faktor kalian karena orang kampung, orang desa, misal orang Madura nih misal, jangan minder dalam artian kalau kalian punya keinginan, punya usaha dan dibarengi dengan doa orang tua, itu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin gitu ya Bu ya. Mungkin Betul. sekali, ya. Kalau Mas Burhan apa ini pengalamannya nih? Pasti kalau Mas Burhan ini kan apa ya, cowok nih, pasti kan berbeda nih pengalamannya dengan Bu Inaya. Oh enggak Mas Burhan, silakan. Iya, pengalamannya ya. Ini fokus ke pengalaman prosesnya. Iya, betul. Iya. Jadi dulu sekitar tahun 2014 ya, 14 awal itu kan. Jadi dapat informasi kan dari teman itu, jadi kita langsung setelah daftar online, kita langsung ke Jakarta mengikuti rangkaian proses pelatihan. Ya, proses tesnya ada tes wawancara di sana, tes kesehatan di sana. Jadi 2014 awal itu ya pertama keluar pertama lihat Jakarta lah. Kan Jakarta. Jadi di sana sangat banyak pengalaman di sana. Jadi prosesnya pertama kalau kita ketemu sama teman-teman kan dari seluruh Indonesia ini prosesnya. Kalau nggak salah cuma dari Irian Jaya, dari Papua yang tidak ada. Kalau selain itu dari mana ada semua. Jadi kita lihat di sana berbagai macam ya teman sahabat gitu. Jadi kalau kita tidak siapkan mental mungkin belum apa-apa sudah down ya. Benar. Apalagi lihat teman yang sudah jago bahasa Jepang misalnya. Aduh. Oh iya. Belum baru ini mana bisa di sini. Sama-sama langsung down ya maksudnya. Tetap semangat. Iya. Jadi terutama pas ada tes wawancara di salah satu gedung di dekat Monas kalau nggak salah itu. Jadi di sana pas masuk kita bergiliran di interview itu kan ada yang interview langsung dari orang perusahaan dari Jepang yang dari rumah sakitnya langsung datang, ada yang perwakilan, ada yang langsung tes orang penguji di dalam. Jadi di sana dari perkenalan saja kadang-kadang teman-teman sudah pakai bahasa Jepang, terus ngomong yang panjang lebar juga bahasa Jepang. Kita cuman belajar berapa itu siapkan selamat pagi saja. Taunya waktu itu cuma Geki gitu ya Mas. Selamat pagi bahasa Jepang. Tapi di sana kita lihat kalau saya analisa sedikit gitu, justru di sana mungkin bukan hanya aspek bahasanya saja yang dilihat sama orang tim ujinya, apalagi orang-orang rumah sakitnya yang datang langsung itu. Mungkin dari segi kesederhanaan juga bisa salah satu poin kita. Jadi kita apa adanya saja. Kalau memang bahasa Indonesia bisa, bahasa Indonesia saja gitu. Jangan istilahnya kesannya maksa misalnya bahasa Jepang tapi mungkin kesannya agak-agak ya mungkin sombong atau gimana kan gitu. Jadi sederhana saja, apa adanya saja tesnya itu sana dulu kan. Ya, jadi walaupun minder ya memang nggak bisa, tapi ya terpaksa juga ya begitulah adanya kan. Tapi justru itu yang jadi poin ya Mas Lalu ya. Iya. Kan kalau nggak salah ada yang saya lihat teman pinter tapi ternyata nggak lulus. Lulus, iya. Sama itu kayak aku Mas. Ya gimana Winaya? Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya jadi pesan saya buat adik-adik atau teman-teman yang mau nanti kalau lihat yang seperti itu tetap semangat lah, jangan minder gitu. Betul. Tadi gimana yang Bu Inaya gimana tadi yang Bu Inaya? Oh iya. Halo? Jadi jadi mungkin kalau Mas putus suaranya. Putus-putus. Oke, kita ke Bu Inaya dulu Mas Burhan sambil nanti koneksinya sambil oke. Gimana Bu Inaya yang Bu Inaya tadi? Oh iya, jadi sebenarnya mungkin prosesnya Mas Burhan waktu interview dengan pihak Jepang itu saya pernah mengalami juga.
saat itu sebelum ke Australia saya ikut interview dari MOH, Ministry of Health Saudi Arabia. Mungkin dari pihak Binawan Universitas, saya dipikir oh Inayah kamu duluan gitu ya. Tapi memang kadang-kadang saya gagal 3 kali ke Saudi Arabia. Gitu. Jadi ya karena itu tadi ya soal tes itu kadang-kadang nilai personal yang kita mungkin tidak bisa ini ya, tidak bisa kita ini user mungkin akan memberikan nilai tersendiri, mungkin semacam personality kita, mungkin kan bisa ya dilihat dari gitunya itu. Tapi ya itu memang waktu dinyatakan gagal itu pasti down lah ya Mas Burhan ya, ngelihat orang-orang pinter-pinter gitu ya Mas Burhan ya. Iya. Dengan bahasanya gitu ya Bu ya. Ada yang sudah kayaknya, aduh saya ini bisa apa gitu. Iya betul. Memang butuh perjuangan. Tapi tetap semangat. Betul. Harus yakin dan tetap semangat. Oke. Mas Burhan, saya mau tanya nih Mas Burhan. Apa namanya? Iya. Gini pertanyaannya, kenapa sih kita harus ke luar negeri, itu aja dulu. Kenapa sih perawat kita ini, lulusan kita ini, menurut Mas Burhan, kenapa harus ke luar negeri ini? Halo, Mas Burhan, suara saya terdengar ya? Iya. Terima kasih. Di pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Taufik ya. Jadi saya kalau terdengar. Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, saya selalu ingat dengan semacam ungkapan atau pepatah teman-teman waktu kuliah dulu ya, khususnya di Madura gitu kan. Biasanya dulu teman-teman ngomongnya gini, ya ngakan tak ngakan yang penting ngumpul lah. Iya. Ya, dari satu sisi saya tertarik sama ungkapan itu. Makanya dulu waktu saya selesai kuliah langsung pulang kampung. Jadi inginlah ngumpul-ngumpul sama keluarga, enak gitu kan. Tapi saya pikir dunia ini sangat luas ya. Dunia ini sangat luas, bukan hanya dunia ini ada di Lombok atau di Madura ya. Jadi saya berpikir rugi sekali kalau hidup yang sementara terus dunia yang sangat luas ini kita tidak coba ya. Hal-hal yang positif pastinya kan. Ya seperti mencoba pengalaman dunia perawatan di dunia luar gitu. Salah satunya Jepang dan Australia. Iya. Mumpung masih muda gitu Mas Burhan ya, mumpung masih muda. Iya. Oke. Masih muda ya. Soalnya saya menyimpulkan banyak sekali pengalaman yang tidak ada di Lombok, mungkin tidak ada di Madura. Pastinya begitu. Pokoknya pasti akan setelah melalui prosesnya pasti akan bersyukur saya sudah menjalani proses itu. Tidak mungkin menyesal. Siap. Jadi seperti itu. Oke, kalau dari Bu Inayah nih gimana Bu? Sama persis dengan Mas Burhan. Saya juga nggak muluk-muluk gitu ya, ngakan tak ngakan, yang penting kumpul gitu ya Mas Burhan. Ya, tapi emang benar Mas Burhan, saya juga tidak punya cita-cita yang tinggi gitu, maksudnya ya itu tadi, saya sudah keenakan di Pamekasan Madura. Saya nyaman lah saat itu ya, jadi ya udahlah saya berharap saya stay aja di Pamekasan gitu ya, saudara banyak juga di Pamekasan. Itulah katanya orang-orang begitu pergi ke Pamekasan, ke Madura itu mungkin nggak kerasan awal-awal, tapi lama-lama kerasan kayak tanah kelahiran kita gitu. Ya, jadi dari situ, tapi ya karena saat itu belum rezeki itu ya, makanya terus semangat. Satu juga benar Mas Burhan ya, mumpung masih muda gitu ya. Gapai cita-cita setinggi langit lah, apalagi nyuwun sewu kalau laki-laki, you have to do it. Kalau perempuan aja bisa, kenapa? Iya, betul. Betul. Tapi saya menarik. Tadi saya menarik Bu Inayah terkait dengan kesan Bu Inayah tentang Madura, karena ini sekarang masih jadi PR kita Bu Inayah, bagaimana orang dari luar Madura itu ketika dia diterima di Poltera itu masih ada beberapa yang ragu. Mereka ragu akan ke Madura, ya mungkin mindsetnya yang masih belum pas. Tapi ketika mereka, ada beberapa mahasiswa kita, ketika mereka sudah sampai di Madura, ya mereka akhirnya merasa bahwa loh ini seperti jadi tempat tinggalnya dia sebenarnya gitu, dia nyaman. Ternyata orang-orangnya yang dia pikir waktu itu keras, kasar, ternyata tidak gitu loh Bu Inayah. Ini yang sekarang dialami juga oleh mahasiswa kita yang dari luar Madura gitu.
terakhir nih, ini sudah saya hampir 30 menit lebih nih ngobrol sama Bu Inaya sama Mas Burhan, nggak kerasa. Terakhir nih, Mas Bu Inaya sama Mas Burhan, saya minta apa namanya, ungkapan kata atau pesan lah untuk adik-adik kita alumni keperawatan ataupun sekarang yang masih kuliah di keperawatan nih. Saya dari Bu Inaya dulu nih, monggo apa yang mau disampaikan jenengan ke mahasiswa kita ini. Oke, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adikku semua yang sekarang sedang studi ilmu keperawatan, khususnya di Poltera, belajar yang sungguh-sungguh. Dunia itu luas, kalian mau bekerja di mana saja, asalkan kalian study hard, usaha yang keras, doa dari orang tua terutama ibu kita, dan doa dari kita juga ya, itu masih muda, gapailah cita-cita setinggi langit. Di luar sana itu indah gitu ya. Kalau kalian sudah bisa mendapatkannya, oh ternyata seperti ini. Dan benar mungkin kata Mas Burhan, kalian tidak akan menyesal gitu ya. Mungkin di Indonesia baik juga gitu, tapi kita sudah berkembang dan tumbuh di Indonesia. Alangkah baiknya kita melihat dunia luar dengan pendidikan kita, dengan bekal pendidikan kita sebagai seorang perawat, itu semuanya bisa tercapai ya dengan usaha yang keras itu tadi. Itu aja adik-adikku, semangat belajar di Madura, di Poltera terutama. Oke. Mas Burhan, monggo Mas Burhan. Iya, terima kasih. Jadi kalau dari saya untuk adik-adik mahasiswa yang masih menimba ilmu di Poltera, jadi sekarang fokus saja dulu, siapkan segala kemampuan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya di Poltera. Karena Poltera menurut saya adalah kampus yang sangat bagus, sangat keren. Di sana berkumpul para bapak ibu dosen yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Terus alamnya Madura juga sangat bersahabat untuk menimba ilmu. Yeah. Jadi menurut saya ya timba ilmu sebanyak-banyaknya. Terus nanti kalau mau ikut program perawat di Jepang itu, kalau nggak salah dari sekarang tinggal 4 bulan ya. Biasanya Maret dibuka. Kalau nggak salah 1 Maret dibuka sampai Juni sampai Mei ya, 3 bulan. Jadi dari sekarang siapkan saja segalanya kalau memang mau berniat. Siapkan mental pastinya, doa orang tua, terus ilmu juga jangan kendor semangatnya. Lebih-lebih kalau memang ada waktu luang, coba belajar sedikit bahasa Jepang, kenalan dikit lah. Saya sudah belajar Pak Mas Burhan. Kalau saya mau ke Jepang nih, mau ke Mas Burhan sama ke Australia ke Bu Inaya. Iya, monggo. Itu dari saya. Siap. Monggo. Nggih. Pak Bu Inaya sama Mas Burhan nih, paling terakhir nih, Mas, apa yang paling dirindukan? Kan ini udah lama nggak di Madura. Apa yang paling dirindukan di Madura, Bu Inaya? Di Madura ya, saya nggak bisa saya kalau disuruh nyebutin satu nggak ya. Karena banyak sekali. Soal makanan jangan ditanya. Soal teman-teman ya, orang ingat ya, orang Madura itu dikasih 1, ngasih baliknya bisa 10. Betul. Ya kan? Iya. Orang Madura bisa berbalik baik ke kita 10 kali. Itu orang Madura. Mungkin kelihatannya keras, tapi sebenarnya keras kan hanya dari penampilan luarnya saja ya. Tapi sebenarnya subhanallah lah, masya Allah itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Miss a lot untuk Madura, baik orang-orangnya, lingkungannya, dan semua teman-teman saya. Oke, Widaya. Oke, kalau Mas Burhan nih apa yang tidak terlupakan di Madura? Mungkin sate lalat Mas Burhan. Kalau berbicara Madura ya, harus saya akui, Madura itu bisa dikatakan kampung kedua lah. Setelah Lombok, Madura itu kampung kedua saya. Mungkin kalau kampung ketiga Jepang lah ya. Iya. Jadi Lombok sama Madura itu hampir sama ya, corak ada macam anunya. Jadi saya waktu pertama kali datang ke Madura itu tidak terlalu butuh waktu lama untuk beradaptasi. Ya, jadi sangat banyak yang saya dapatkan di Madura dengan
di pulau yang sangat-sangat istimewa itu menurut saya. Cuman mungkin yang belum nasib jodoh aja yang belum saya dapat. Nanti saya carikan Mas Burhan. Kalau selain itu kayaknya alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Inayah, Mas Burhan. Nanti teman-teman kita keperawatan kalau komunikasi dibimbing ya Bu ya. Kalau misal mereka ada yang ingin ke Australia, dengan senang hati. ya Mas Burhan. Kalau misalnya nanti ada teman-teman kita yang mau ke Jepang, ya dibimbinglah kan berbagi pengalaman ke teman adik-adik mahasiswa semua. Bu Inayah, Mas Burhan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya nih di tengah kesibukan jenengan berdua. Kami atas nama Poltera terima kasih. Kita komunikasi terus ya Bu ya. Nanti saya minta nomor WA-nya nih ke Mbak Sesi. Senang sekali saya hari ini Bu bisa berbagi pengalaman. Jenengan bisa paling tidak melepas kangen dengan Madura gitu nih Bu. Merupakan kebanggaan tersendiri buat saya. Masya Allah, ini sesuatu yang tidak pernah saya duga. Tiba-tiba Bu Sesi dan Pak Nur di WhatsApp saya. Sebenarnya saya tadi habis dinus malam, cuma bela-belain nggak usah tidur lah gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak ya. Oke. Terima kasih Bu Inayah, Mas Burhan, teman-teman penonton semua. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini dengan Bu Inayah dan Mas Burhan. Semoga menginspirasi, semoga ini menjadi cermin buat kalian bagaimana nanti melangkah ke depan. Yang penting tetap usaha. Tidak ada yang tidak mungkin, dengan disertai doa kedua orang tua, insya Allah semua yang ingin kalian capai, insya Allah tercapai. Terima kasih Bu Inayah, saya Taufik Hidayat undur diri. Mas Burhan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inayah, Mas Burhan.